Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Kori Hafiza kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Bincang iNews hari ini kita akan menghadirkan seorang sosok inspirasi. Beliau adalah seorang anggota Brimopolda Nusa Tenggara Barat, seorang polisi yang membangun sekolah gratis yang peduli terhadap pendidikan di Nusa Tenggara Barat khususnya. Beliau adalah Aibda Muzaki Esa yang sudah hadir di studio Bincang iNews kali ini. Langsung saya mengajak Anda untuk menyapa. Halo. Halo. Saya panggilnya Pak Muzaki. Iya, Pak Muzaki. Pak Muzaki atau Pak Zaki? Pak Muzaki. Ya. Pak Muzaki. Kabar baik Pak Muzaki? Kabar baik. Kabar baik hari ini ya. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews. Kali ini kita ingin mengulik inspirasi bukan dari sosok Brimopnya ya, tapi dari sosok seorang yang membangun sekolah gratis yang peduli terhadap pendidikan begitu ya. Pak Muzaki ini adalah ketua yayasan Riyadul Wardiah namanya ya Pak Betul. Muzaki ya. Riyadul Wardiah yang ada tuh di Dusun Kerandangan. Dusun Kerandangan, Kecamatan Batu Layar Desa tepatnya. Senggigi. Oke, tapi kita ingin cerita dulu nih dari Pak Muzaki. Awalnya bisa terinspirasi peduli terhadap pendidikan ataupun sekolah gratis ini gimana Pak Muzaki? Boleh ceritakan awalnya dulu seperti apa nggak sih? Awalnya sih dari mendiang kakek saya sih. Mendiang kakek saya pertama waktu itu saya diajak merintis untuk membangun yayasan ini kurang lebih tahun 98-an lah kurang Tahun lebih. 1998. Ya, kurang lebih kalau saya ingat saya. Nah, setelah itu beliau meninggal. Oh, jadi awalnya memang sama kakek. Ya, Oke. kakek beliau meninggal, terus akhirnya itu pesan kakek itu disuruh lanjutkan. Nah, dari itulah saya berusaha untuk melanjutkan sekolahan itu semampu saya. Nah, dan para dukungan dari para dermawan yang lain untuk membangun sekolah itu. Kalau kakek memang bergelut di dunia pendidikan? Bukan, kakek saya tidak pernah bergelut di dunia pendidikan. Memang niat kakek saya adalah untuk warga tempatan yang tidak mampu supaya bisa bersekolah di saat itu. Luar biasa. Pada saat itu kakek jabatannya? Nggak ada jabatan, dia cuman orang biasa lah. Seorang petani ataupun dia juga awalnya nelayan sih. Nelayan ya, karena Kerandangan itu daerah di pinggir pantai ya. Oke, jadi memang pada saat itu bersama kakek awalnya merintis tahun 1998 ya. Sudah lumayan lama ya. Itu usia saya baru 4 tahun loh Pak. Ya masih SMA lah awal. Cuman ketika tuh setelah meninggal kakek saya, yang saya ambil alih itu baru lulus dari polisi. Gitu. Pak Muzaki itu pada saat itu lagi di SMA? Ya, saya berjalan. Kan kakek masih hidup tuh. Nah, lagi kelas berapa pas itu? Seingat saya mungkin kelas 1, kelas 2 lah. Oh, jadi lagi duduk di bangku SMA? Ya, tapi setelah saya sempat dipimpin oleh paman dulu. Sebelum saya mau ambil alih kan. Setelah itu, setelah dewasa dianggap karena amat kakek ke saya waktu itu, akhirnya saya lanjutkan amal kakek itu setelah jadi polisi saya teruskan. Oke, tapi setelah lulus SMA itu langsung menjadi polisi Pak Muzaki ya, dan setelah berapa lama menjadi seorang Brimob baru melanjutkan apa yang diamanatkan oleh kakek pada saat itu? Waktu berpangkat bribda lah gitu. Kira-kira berapa lama itu jadi polisinya? Tahun 2006 lah kurang lebih 2006. Oh 2006, ya, berarti 2006. Ya sudah lumayan panjang ya, sekitar 6 tahun ya pada saat itu ya. Lebih. Oke baik, tapi inspirasi dari apa yang diberikan oleh kakek ini sendiri sehingga Pak Muzaki mau meneruskan apa yang diberikan oleh kakek ini? Apa inspirasi yang dilihat dari seorang kakeknya Pak Muzaki pada saat itu? Ya karena kakek saya orangnya peduli ya. Pertama pedulinya itu terhadap di mana dia tinggal. Contohnya dia ingin membangun sekolahan, salah satu peduli kita kan. Nah itu yang saya kutip. Saya juga berpikir sebagai abdi negara juga kenapa kita tidak membantu pendidikan juga seperti gitu biasa. Kan. Pertama supaya mereka ini yang kurang mampu khususnya di sana ya, yang tidak mampu bersekolah ke tempat jauh maupun secara finansial juga tidak mampu, akhirnya sekolah ini dibangun berdasarkan itu supaya untuk gratis itu dari awal supaya mereka yang tidak mampu supaya tidak putus sekolah. Itu yang utama. Yang kedua biar mereka dapat menunjukkan cita-cita mereka juga kan. Nah seperti itu. Akhirnya itulah yang terdorong dari rasa pribadi saya untuk
meneruskan atau melanjutkan pembangunan sekolah ini. Dulu sekolahnya belum sampai sanawiyah, kan SMP sanawiyah lah belum. Kalau sekarang sekolahnya jenjangnya apa? 3 lembaga sekarang. Oh, 3 lembaga. Ya, dari RA, SD, SMP. Cuman yang berbasis Islam kan, RA, Ibtidaiyah, Sanawiyah. Jadi 3 lembaga sudah itu yang kita sudah upayakan sampai saat ini untuk mendukung atau membantu orang-orang sekitarnya yang kurang mampu untuk bersekolah gitu. Kalau dulu awalnya diawali dengan lembaga apa? MI aja, kalau MI aja. MI itu secara umum SD. Ya, SD ya. Ya, Oke. terus dibangun TK-nya, malah TK-nya belakang kita bangun. TK-nya belakangan. Ya, terus karena- baru sanawiyah ya, karena nah itu. Nah, alhamdulillah sekarang dengan para dukungan-dukungan dari Darmawan, dari pimpinan saya selaku juga yang di Brimob khususnya Pak Kapolda atau Pak Brimob, dan saya di Brimob, dukungannya alhamdulillah. Sekarang saya sudah mendapatkan 3 lembaga. Siapa tahu ke depannya dapat penjenjang SMA gitu, SMA Kak. ya, Iya. atau aliyah ya, Aliyah kalau lah. di pendidikan, Di pendidikan Islamnya. Islamnya gitu. Oke, baik. Jadi sejak 1998 berarti ini sudah berdiri itu kurang lebih 26 tahun begitu ya? Kurang Pak lebih, Muzaki, ya? kurang lebih. Cuma kan prosesnya lah panjang. Nah, mungkin akreditasinya itu yang kita lihat kan. Akreditasinya itu tahun 2006 nggak salah itu. 2006? Ya, Itu yang MI? akreditasi itu melegalkan secara Iya. sesuatu Itu juga. untuk yang sekolah MI-nya? Ya semuanya. Oh, untuk Yang- semuanya? Ya, kan Oh, kita jadi berjenjang. satu akreditasinya pada saat Kan itu satu jadi satu naungan kan, satu yayasan. Oke. Lembaga dulu kan kita sempat sebelum akreditasi kita numpang dulu ujian kan biasa lah. Oh, gitu. Penumpang ujian, akhirnya ada akreditasinya langsung kami diberikan untuk melaksanakan ujian sendiri gitu. Oke, tapi memang inspirasinya ini adalah seorang Aibda Muzaki ingin agar tidak ada putus sekolah Tidak di ada daerahnya, ya. khususnya di Dusun Kerandangan itu Betul. ya, Pak Aibda Muzaki ya. Baik, kita break dulu, Pak Muzaki. Nanti kita lanjutkan lagi inspirasi apa lagi yang bisa kita kulik dari seorang Aibda Muzaki, polisi yang membangun sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu di daerahnya. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut. Pesta demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa Ikuti update pemilu 2024 Terkini dan terlengkap. bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking news. Sudah saya serahkan. Debat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Pemerintah yang bersih. Quick count pemilu. iNews Election Center. Unbeaten all the way through the competition. Surely that is game over. And it's happened in the final. He scored and stopped his stride against the AFC Asian Cup 2023. Live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Masih bersama dalam Bincang iNews, pemirsa, dan saya juga masih bersama Bapak Aibda Muzaki SH, seorang anggota Brimopolda Nusa Tenggara Barat yang membangun sekolah gratis di daerahnya. Seorang anggota polisi, Pak Muzaki ya, Anggota polisi tentunya Brimob. ya anggota Brimob di Polda Nusa Tenggara Barat. Itu tidak mudah pastinya kalau kita berpikir waktunya begitu ya, mengurus pekerjaannya dan juga bisa merintis
sekolah dan itu pun gratis. Pastinya ada banyak hal yang menjadi tantangannya Pak Muzaki ya. 26 tahun sejak 1998, tapi Pak Muzaki katakan tadi aktif itu sejak 2006 begitu ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi selama ini? Tantangan secara operasional pertama adalah kendalanya itu saat kita menggaji guru. Memberikan gaji guru, tapi alhamdulillah saat itu guru-guru itu relawan. Jadinya kita tidak terlalu berpikiran untuk masalah finansial atau gaji. Awal-awal gurunya ada berapa Pak Muzaki? Kalau enggak, kurang seingat saya guru pertama itu hanya 6 atau 7 guru. Hanya 6, itu untuk Ya, satu lembaga pada satu saat itu, lembaga, MI ya? MI aja. Nah setelah berjalannya waktu, guru-gurunya sambil bertambah sampai sekarang 23 guru kalau kurang Untuk yang lebih. 3 lembaga? Iya. Oke. Syukurnya, dan juga kami dapat bantuan dari pemerintah guru PNS 1 untuk membantu ya. Itu untuk saat ini? Ya, saat Tapi di ini. awal-awal dulu ada 6 itu gimana? Boleh ceritakan perjuangannya seperti apa? Tentunya Kalau- menggaji guru itu dengan apa Pak Muzaki? Ya, Apakah keluarin uang sendiri? Setelah meninggal kakek ini, saya sudah dibebankan dalam hal itu. Menggaji guru itu kami sama guru-guru lain itu berjuang dengan mengharapkan untuk mengajak para dermawan untuk membantu Mencari donatur. donatur lah kata kasarnya untuk menggaji guru-guru. Alhamdulillah dengan upaya yang kita lakukan, donatur ataupun para dermawan itu ada yang memberi bantuan secara langsung terkait masalah untuk menggaji-gaji guru-guru ini. Ya. Tapi Yang- kalau pas berjuang awalnya banget, ada dari uang pribadi atau uang keluarga nggak sih Pak Muzaki? Kalau dari awal sih uang murni dari uang keluarga. Murni dari uang keluarga. Ya, kalau dari awal murni dari uang keluarga untuk menggaji, untuk membangun semua murni dari uang keluarga. Karena tujuan seperti yang saya dari awal tadi bicara, kakek saya ingin dan saya pun pribadi melihat supaya anak-anak ini tidak terputus sekolah, supaya mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Dan itu tantangan pertamanya. Yang pertama itu sulitnya adalah masalah untuk memberikan gaji Imbalan kepada imbalan tenaga pendidiknya. tenaga pendidik. Ya, oke. Yang kedua masa sulitnya itulah masa waktu 2018. 2018 Waktu terjadi gempa di Lombok. gempa bumi. Siap, itu Oke. waktu gempa bumi yang itu hampir bangunan yayasan itu roboh semua. Oke. Yang tersisa mungkin hanya 2 atau 3 gedung itu saat itu gedung ruang guru sama ruang tata usaha nggak salah itu. Ada berapa gedung 2018 itu Pak? Sekitar RA aja 12 gedung ditambah sanawiyahnya mungkin 24 gedungan lah. Ada 24 kelas. Yang 3 lembaga, yang yang 3 cuman lembaga, yang oke. rusak parah itu MI-nya. Yang 12 gedung itu roboh total. Kalau yang sanawiyah rusak berat tapi masih bisa diperbaiki, tidak sampai harus ngerobohi dari pondasi. Nah, itu yang berat. Kenapa? Yang saya pikirkan mereka yang bersekolah ini. Akhirnya dengan cara alternatif kita dirikan tenda untuk sementara waktu untuk supaya aktivitas belajar mengajar itu berjalan. Alhamdulillah, tapi ada dari dermawan, dari pemerintah yang support untuk membangun. Alhamdulillah sekarang sekolah itu berdiri kembali seperti semula. Baik, bisa dirasakan begitu ya tantangannya setelah berusaha untuk membangun, tiba-tiba 2018 roboh lagi. Roboh Gitu. lagi. Tapi awal-awalnya dulu ada berapa bangunan Pak? Ada berapa kelas? Kalau yang tahun 2006? Kalau dari 2006 itu masih 6 kelas, 12 ruangan lah. Udah dapat 12 ruangan. Iya. Itu yang bangun ruangan dapat dari mana? Dari donatur juga atau ada dari pribadi keluarga? Kalau dari yang awal sih dari dana pribadi keluarga, sisanya untuk pengembangan mungkin dari donatur. Kayak Termasuk lahan juga Pak Muzaki? lahan ya 32 are itu lahan murni keluarga untuk membangun. Lumayan itu. banyak kalau 32 area. 32 are Pak, itu tempat Itu dihibahkan untuk sekolah gratis ini? untuk tempat pendidikan. Iya, Udah. tempat Dihibahkan itu tahun 96 dihibahkannya. Nah, proses pembangunan kan sambil jalan. Alhamdulillah sampai sekarang sekolahan itu masih berdiri. Dan anak-anak juga di sana sudah tetap sesuai dengan apa amanat dulu untuk supaya mereka tetap di sekolah dengan gratis itu aja. Oke, sampai sekarang masih gratis Sekarang. pastinya. Oke, 2018 itu kemudian menjadi tantangan yang luar biasa ya. Tantangan yang Ruang paling berat kelas itulah. Paling berat. Karena kita harus membangun dari nol lagi. Iya. Setidaknya kan 2018 itu bangunan yang sudah kita bangun dengan para
donatur ataupun dari dana pribadi keluarga atau apa, tiba-tiba roboh. Nah, akhir itu yang membuat kita termenung tuh. Mungkin 1 bulan lah kita termenung tuh buat gimana. Tapi kan Berpikirnya 1 bulan Pak Muzaki. ya berpikir kena gimana, Cak. Tapi kan Tuhan tak pernah tutup mata. Ada aja jalannya kalau ingin kita berbuat kebaikan itu. Baik. Yang orang datang, akhirnya sekolah itu bisa bangun lagi. Tuh tidak lupa juga dari para bantuan donatur, dan pimpinan saya juga pernah datang juga terkait masalah di gempa itu dari Danser Brimob juga saat itu kan datang beliau untuk mengecek. Alhamdulillah saya berterima kasih juga pada Danser saya karena juga mendukung saya dalam segala hal itu. Oke, baik. Nanti di segmen selanjutnya juga kita ingin membahas ya bagaimana dukungan yang diberikan oleh pimpinan terhadap seorang Pak Muzaki yang juga anggota Brimob begitu ya. Apakah ada keluangan waktu juga begitu mungkin yang diberikan? Tapi saya masih penasaran 2018 ini seperti apa kisahnya begitu ya. Pasti menjadi fase yang luar biasa beratnya pada saat itu karena daerah Kerandangan ini kecamatan Batu Layar itu termasuk daerah yang terdampak luar biasa pada saat itu ya. Oke. Kondisi siswa pada saat itu seperti apa Pak Muzaki? Kan waktu itu gempanya malam hari itu. Ya. Nah, berarti kan aktivitas sekolah tidak ada. Jadi syukurnya yang namanya waktu itu tidak ada korban dalam hal cuma yang hanya material saja kan. Terkait masalah di sekolah itu. Setelah gempa sempat kita vakum sekolah itu 1 minggu tidak salah. Pembelajaran tidak berlangsung selama 1 minggu. 1 minggu atau 2 minggu masa gempa itu karena masih sifat traumanya tinggi, yang khususnya wilayah sana. Akhirnya dengan inisiatif dari kita semua kita bangun tenda darurat kayak dari terpal untuk anak-anak ini bisa bersekolah. Jadi belajarnya di tenda darurat. Ya, tenda darurat. Nah, setelah itu selang berapa bulan dikasih bantuan dari pemerintah itu untuk bangunan sementara untuk belajar mengajar sambil proses pembangunan sekolahan itu. Baik, oke. Pak Muzaki ditahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi tentang tenda daruratnya ya. Ini menarik tentunya, tapi saya yakin bukan hanya sekolah Pak Muzaki saja pada saat itu memang ya. Tapi yang menjadi dramatisnya begitu ya Pak Muzaki yang sudah membangun dari awal dan ini pun sekolah gratis begitu ya. Ternyata harus roboh dan harus membangun lagi dari awal lagi begitu ya Pak Muzaki ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa masih kita akan bersama dalam Bincang Aju di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Unbeaten all the way through the competition. Surely that is game over. And it's happened in the final. They scored and stopped it straight against them. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Ayam nggak apa-apa. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews.
Baik pemirsa, terima kasih masih bersama dalam Bincang iNews. Saya melanjutkan perbincangan saya tadi bersama Aibda Muzaki. Kita sampai pada 2018 belajar itu di tenda ya pada saat itu. Berapa lama Pak belajar di tenda sehingga bisa membangun kembali? Kalau belajar di tenda itu mungkin tidak lama sih, sekitar 4 bulan. 4 bulan? Ya, setelah itu kami dapat bantuan, tadi saya bilang tuh bantuan dari pemerintah itu untuk bangunan sementara yang tahan gempa untuk proses kajian mengajarnya di sana. Untuk proses pembangunan sekolahnya itu ya kurang lebih 1 tahun lah baru rampung. Karena 3 lembaga kan. Nah, tapi untungnya kami dikasih waktu itu kapasitas 3 ruangan besar. Jadinya untuk tempat menaruh siswa-siswa untuk belajar sementara sambil proses pembangunan sekolah ini berjalan. Tapi luar biasa ya, waktunya nggak membutuhkan waktu yang lama untuk kembali bangunnya. Apakah itu ada hubungannya juga menjadi seorang anggota polisi? Ada kemudahan dari sana atau bagaimana kisahnya? Kalau kemudahan sih mungkin kita sama aja. Kalau kita berbuat kebaikan pasti ada jalan. Iya Mbak ya. Mungkin bukan masalah kemudahan apapun, kita ini sebagai yang ingin membuat kebaikan, mungkin Tuhan yang beri jalan cepat. Ya, mungkin Tuhan yang berikan jalan cepat, tunjukkan jalan ini. Ini lo bantu Pak Muzaki lagi kesusahan, mungkin Tuhan bilang begitu kan. Artinya Pak Muzaki dari masyarakat atau daripada donatur itu mengetahui begitu bahwa Pak Muzaki adalah seorang anggota polisi, anggota BRIMOB di Polda NTB, mengetahui juga. Tahu. Kalau masyarakat sekitarnya tahu saya anggota BRIMOB. Bahkan saat saya ditunjuk langsung sebagai ketua dari sekolah itu dia tahu juga. Nah, bahkan masyarakat tempat juga tahu saya polisi. Kalau dari pimpinan Pak Muzaki, dukungannya seperti apa? Mungkin ada dukungan moral juga yang diberikan oleh pimpinannya. Kalau dari pimpinan khususnya di BRIMOB, ya pertama secara dukungan positif pasti, dan dukungan yang lain seperti saya diberikan sedikit kelonggaran waktu. Diberikan kelonggaran waktu ya, dalam hal untuk sesuatu untuk berbuat kebaikan untuk sosial. Dan juga hal-hal yang lain secara dukung penuh dalam pimpinan itu memang positifnya tinggi. Kenapa saya tidak dukung anak buah saya berbuat kebaikan itu. Malah ini kan menjadi inspirasi juga buat anggota yang lainnya. Kalau apresiasi dari pimpinan seperti apa yang diberikan? Maksudnya? Apresiasi ada yang pernah diberikan seperti penghargaan atau apa dari kesatuannya? Kalau penghargaan sih belum penghargaan. Cuman secara dukungan langsung atau apa ada diberikan kami. Waktu gempa juga beliau ke sana dan saat saya langsung. Dan ke lokasi bahkan serbdi beliau pun memberikan sesuatu yang mungkin tidak saya sebutkan Mbak ya. Nah, diberikan bantuan secara langsung oleh pimpinan saya langsung, dan pimpinan saya udah langsung waktu hari gempa itu berselang 1 minggu beliau datang ke sana. Bahkan dia bawa tenda BRIMOB biasalah untuk di sana ditaruhkan supaya untuk kegiatan-kegiatan yang lain lah. Dan saat BRIMOB saya langsung ke sana waktu itu. Pas waktu 2018 itu. Tapi bentuk kerjasama kalau selama ini belum ada bersama Polda NTB. Misalnya sekolah ini nanti akan membuat kegiatan apa dari Polda, akan terjun juga di sekolah itu, tidak ada? Belum ada saat ini, karena mungkin saya belum terlalu ekspos mungkin ya. Terlalu ekspos ya. Berarti sekarang ini langkah utamanya untuk mengekspos ya sekolah gratis ini, begitu Pak Muzaki? Ekspos ya. Mungkin setelah ini mungkin juga secara langsung orang bertanya di mana sekolah di Kerandangan ini ya. Karena kan akibat gempa itu semua itu pelang-pelangnya hancur tuh. Cuman ada pelang dalam aja, itu yang di dalam jalur dalam ada pelang. Tapi saya yakin masyarakat juga pastinya mendukung ya. Walaupun Pak Muzaki juga seorang abdi negara begitu, tapi saya yakin masyarakat juga mendukung langkah yang dilakukan oleh Pak Muzaki ini untuk memberikan sebuah sekolah gratis ataupun memajukan pendidikan di daerah Pak Muzaki. Kalau Pak Muzaki lihat dari dukungan masyarakat seperti apa? Ya, dukungan masyarakat pertama ketika kita mintain kita gotong royong atau apa. Kalau kita mau adakan sesuatu yang di yayasan, masyarakat juga open. Dalam hal ini maulah ikut partisipasi. Bahkan saat pembangunan dulu, awalnya kita gotong royong bangunnya. Awalnya memang gotong royong? Ya, untuk gotong royong, untuk membangun sekolah itu. Karena kan basisnya beda, basisnya untuk mereka yang tidak mampu gitu. Jadi mereka membantu. Ke mereka juga kita berbuat baik itu kan berbagai macam cara.
Dan kita membantu walaupun kita sebagai yang mengangkat batunya untuk membangun kan juga pahala juga kan Pak. Mungkin gitu aja sih. Oke, baik. Tapi Pak Muzaki tidak merasa keteteran untuk membagi waktu antara mengurus sekolah gratis ini dengan apa yang menjadi pekerjaan Pak Muzaki kali ini. Karena saya ingin memberikan inspirasi juga Pak Muzaki untuk mungkin anggota-anggota yang lain ataupun masyarakat di daerah kita di Nusa Tenggara Barat, apapun profesinya, kita bisa juga selain bekerja untuk diri kita, bekerja untuk orang lain begitu. Istilahnya sekolah gratis ini kan kita bekerja untuk masyarakat, untuk orang lain. Apa inspirasi yang bisa dibagikan dari Kalau waktu sih hanya tergantung manajemen waktu aja. Ya, kalau kita bisa atur waktu, sesibuk apapun kita pasti bisa. Tergantung kita kembali ke diri kita sendiri dan juga sama siapa kita berjuang kan. Kalau kan di situ juga banyak guru-guru yang bantu saya, yang ada di sana juga yang membantu. Ketika pekerjaan yang tidak mampu saya lakukan, pasti saya konsultasi ke para guru di sana. Apa jalan keluarnya nih, untuk apa? Nah gitu. Kalau terkait masalah waktu sih, tidak ada sih. Karena kalau waktu itu tergantung kembali ke pribadi kita. Sesibuk apapun kita, kalau kita bisa mengatur waktu tidak akan jadi beban. Oke. Jadi manajemen waktu ini yang dilakukan oleh Pak Muzaki ya untuk bisa mengurus semuanya begitu ya. Tapi support sistemnya kalau Pak Muzaki di sekolah ini siapa? Support system maksudnya? Dari guru-guru pastinya ya. Oh ada guru support system. Karena kan kalau Pak Muzaki sendiri juga seorang sarjana hukum, bukan yang maksudnya bergelut di sarjana pendidikan ya, betul. gitu ya. Siapa jadi kami juga punya wakil terutama kan. Nama struktur organisasi pasti ada wakil, sekretaris itu ada. Kebetulan wakil saya seorang SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Jadi namanya Haji Abdul Mugni. Itu yang membantu? Yang membantu secara langsung untuk dalam hal apapun dalam kategori ketika ada sesuatu yang bersifatnya yang mungkin saat itu lagi dinas diwakilkan oleh beliau. Tapi kalau memang saat itu saya lagi di sana, saya yang pergi. Supaya maksudnya untuk mengatur waktu itu disitulah saya mainkan manajemen waktu itu. Iya, jadi banyak yang membantu juga ya Pak Muzaki ya. Karena kan kita hidup juga harus bergantung sama orang lain juga. Kan, gitu. Baik, sebagai closing statement karena waktu kita terbatas Pak Muzaki, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin untuk bisa mendorong sama-sama kita bergerak untuk mendorong dunia pendidikan ini agar tetap maju. Singkat saja Pak Muzaki. Kalau dari pribadi saya, kalau kita ingin memajukan bangsa dan negara ini adalah mari kita bentuk generasi muda dengan cara supaya mereka tidak putus sekolah. Tidak putus sekolah. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Aibda Muzaki sudah hadir di Bincang iNews kali ini memberikan inspirasi. Semoga sekolahnya tetap maju ya, terus maju dan berkembang. Dan banyak juga ya Aibda Muzaki selanjutnya yang akan meneruskan begitu ya. Banyak sekolah-sekolah gratis yang akan dibuat oleh anggota-anggota lainnya mungkin yang terinspirasi dari seorang Aibda Muzaki. Terima kasih sekali lagi Pak Muzaki. Kita berjumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Baik, pemirsa demikian Bincang iNews kali ini. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Korea Hafiza pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.